Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki akan menjelaskan struktur sistem komputer. Pertama terdapat komponen dasar sistem komputer, yaitu compiler, assembler, text editor, database system, system and application program, operating system, computer hardware. Selanjutnya komponen dasar sistem komputer. Yang pertama ada hardware atau peripheral, penyedia sumber daya untuk komputasi dasar, dan memori, CPU atau input dan output. Yang kedua software, operating system, mengontrol dan mengkoordinasi penggunaan hardware antara berbagai aplikasi dan pengguna. Application program mendefinisikan cara penggunaan sumber daya sistem dan persoalan komputasi yang dialami pengguna. Word process, compiler, web browser, database system, video games. Yang ketiga ada brainware, yaitu orang, mesin, dan komputer lain. Selanjutnya sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas CPU dan sejumlah perangkat pengendali yang terhubung melalui sebuah bus yang menyediakan akses ke memori. Setiap device, input atau output, dan CPU dapat beroperasi secara konkuren bersamaan untuk mendapatkan akses ke memori. Selanjutnya sistem prosesor. Prosesor berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Langkah-langkah yang dilakukan pemroses. 1. Mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama. 2. Mendekode instruksi menjadi aksi-aksi sederhana. 3. Melaksanakan aksi-aksi. Selanjutnya sistem memori. Jenis memori. Main memory menyediakan storage yang dapat diakses langsung oleh CPU. Kapasitas kecil, volatil. Volatil adalah isi data hilang jika power dimatikan. Kedua, secondary storage, penyimpanan data dengan besar besar. Non-volatil. Non-volatil adalah data masih tersimpan walaupun power dimatikan. Selanjutnya, cache memory, bersifat volatil, meningkatkan kecepatan pengambilan dan penyimpanan data di memori oleh prosesor. Jika program membutuhkan data di memori, cache akan mengecek apakah ada. Jika ada, dinamakan cache hit. Jika tidak ada, maka akan mencari ke RAM, dengan konsekuensi waktu yang dibutuhkan jadi lebih lama. Selanjutnya, random access memory atau RAM, bersifat volatil. Permintaan CPU yang tidak dapat dipenuhi di cache akan menunjukkan ke RAM. Selanjutnya sistem perangkat input atau output. Perangkat input output terdiri dari dua bagian. Komponen elektronis dengan controller atau pengendali perangkat. Yang kedua komponen mekanis, perangkat itu sendiri. Pengendali perangkat adalah serangkaian chip yang secara fisik mengendalikan perangkat. Kedua, jenis tiap pengendali berbeda diperlukan software yang berbeda juga untuk mengendalikannya. Device driver. Selanjutnya, kelas sistem komputer. Kelas sistem komputer terbagi dua menurut karakteristiknya dan menurut ukurannya. Kelas komputer menurut karakteristiknya. Yang pertama, single prosesor, komputer yang hanya memiliki satu prosesor. Yang kedua, multiprosesor, komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor. Yang ketiga, personal komputer, komputer yang digunakan oleh hanya satu orang dalam satu waktu. Yang keempat, distributed system, komputasi yang dikerjakan dengan beberapa prosesor. Yang kelima, clustered system, gabungan dari beberapa sistem individu yang saling berbagi tempat penyimpanan data dan saling terhubung dalam jaringan lokal. Yang keenam, real-time system, sebuah sistem yang mengutamakan kecepatan waktu dalam eksekusi satu buah tugas. Selanjutnya, kelas komputer menurut ukurannya.
menurut ukuran komputer, pertama ada mini komputer, yang kedua workstation, yang ketiga desktop komputer personal, yang keempat komputer, yang kelima desktop, yang keenam laptop atau notebook, yang ketujuh mainframe atau enterprise system, yang ke-8 grid komputer atau sistem komputer, yang ke-9 embedded system. Apa itu sistem operasi? Perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras. Selanjutnya, apa itu sebuah program yang merupakan perantara antara pengguna komputer dan hardware komputer. Komputer sama dengan tubuh, SO sama dengan roh. SO digunakan dalam hal mengeksekusikan program dan membantu menyediakan lingkungan bagi program yang mudah untuk berinteraksi dengan sistem resource. Peran sistem operasi. SO sebagai resource allocator. SO mengatur dan mengalokasikan sumber daya. S manajemen proses, manajemen memori. SO sebagai program kontrol. SO melakukan kontrol eksekusi dari program user dan input output. SO sebagai kernel program yang berjalan sepanjang waktu. Tujuan OS. Convenience. User merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan. Efisiensi. Resource system harus dapat diutilisasi semaksimal mungkin. Robustness, kehandalan sistem, proteksi terhadap kesalahan dari user atau sistem. Evolution, memudahkan pengembangan dan dukung sistem baru dan program aplikasi yang berkembang. Istilah dalam sistem operasi: proses, thread, scheduling, memori, konsep file. Yang pertama ada proses. Proses adalah program yang dieksekusi. Eksekusi program harus pada suatu waktu yang sekuensial. Yang kedua ada thread. Proses versus thread. Proses suatu aplikasi yang running, sementara thread beberapa kegiatan dalam satu proses. Keuntungan dalam proses versus thread: responsiveness. Kedua, resource sharing. Ketiga, ekonomi. Keempat, utilization of multiprocessor architecture. Tiga, ada scheduling. Memilih proses semana dari memori yang siap dieksekusi dan mengalokasikan resource atau CPU kepadanya. Keputusan penjadwalan CPU mungkin terjadi waktu proses. Yang pertama, switches from running to waiting state. Yang kedua, switch from running to ready state. Ketiga, switch from running to ready. Yang keempat, terminate. Scheduling nomor 1 dan 4 adalah non-preemptive. Selainnya bersifat preemptive. Selanjutnya, synchronization. Why process synchronization needed? Akses secara konkuren dalam kurung hampir bersamaan terhadap data yang bersifat shared dapat menyebabkan data tidak konsisten. Banyak algoritma sinkronisasi, pertama FGFC atau first come first served, kedua SGF atau shortest job first, preemptive dan non preemptive. Yang ketiga round robin. Selanjutnya memori. Program harus dibawa dari disk ke memori dan ditempatkan pada alamat tertentu agar dapat berjalan. Main memory dan register adalah salah satunya tempat penyimpanan yang dapat langsung diakses oleh CPU. Protection of memory dibutuhkan untuk menjamin agar operasinya benar. Selanjutnya konsep file.
File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Kedua, tipe data, karakter, numerik, dan binary. Program, directory, dan device. Tiga, sifat persistence, big size, dan shareability. Sekian penjelasan saya tentang struktur sistem komputer. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.